Perkenalkan, nama saya Nurmalia Simamora. Saya mahasiswi Stayaptip Simpang 4 Pasaman Barat semester 6. Kali ini adalah praktek mengajar untuk tugas UTS. Baik, pembahasan kali ini adalah mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Kemudian proses terpilihnya beliau sebagai khalifah karena kesepakatan para sahabat. Pada waktu itu setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan dengan problem yang berat. Karena Nabi sebelum wafat, beliau tidak meninggalkan pesan apapun dan kepada siapapun mengenai penggantinya sebagai khalifah atau pemimpin. Di tengah kekosongan pemimpin tersebut, para golongan sahabat berkumpul untuk musyawarah mengenai pengganti pemimpin. Pada waktu itu, Abu Bakar menunjuk dua orang sahabat kaum muhajirin yang dikenal dekat dengan Nabi, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Namun, ketika itu, kedua sahabat tersebut menolak, kemudian malah menunjuk balik ke arah Abu Bakar As-Siddiq. Dan diikuti dengan kaum Ansor pada saat itu yang menyetujui bahwasanya Abu Bakar As-Siddiqlah yang diangkat sebagai pengganti Nabi Muhammad. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berasal dari suku Quraisy. Umar bin Khattab merupakan salah satu suku kabilah Quraisy yang seperti halnya dengan pemuda jahiliyah lainnya, yaitu akrab dengan minuman keras dan perempuan. Selain itu, Umar sangat gigih pada waktu itu dalam membela agama nenek moyangnya Quraisy. Singkat cerita, beliau telah masuk Islam. Kemudian proses pengangkatan beliau menjadi khalifah yaitu pada tahun 634 Masehi. Ketika pasukan muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit, dan ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk salah satu seorang penggantinya kelak. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Namun sebelum menjatuhkan pilihannya, Abu Bakar As-Siddiq meminta pendapat dari para sahabat besar mengenai Umar. Pada umumnya para sahabat memuji dan menyanjung Umar bin Khattab, sehingga pada tahun 634 Masehi 13 Hijriah Umar bin Khattab resmi diangkat menjadi khalifah pengganti dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Beliau berasal dari suku Quraisy yang kaya. Ia dihormati karena kekayaannya. Kemudian proses pengangkatan beliau diangkat menjadi khalifah yaitu ketika pada waktu itu Umar mengalami sakit. Ia mengalami nasib naas, yaitu ditikam ketika ingin mengimami sholat. Kemudian beliau membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang menentukan siapa pengganti kedudukan Umar. Ada 2 calon, yaitu Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang diangkat adalah Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, ibu akan cek absen dulu. Anissa Khairani hadir. Resi Mulia hadir. Putri Rohani hadir. Nada Resa Putri hadir. Bensiki Bunga Nirwana hadir. Laila Safitri hadir. Baik, semuanya nampaknya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita belajar mata pelajaran SKI. Silakan dibuka bukunya, halaman 46. Ya, sudah dibuka bukunya. Nah, kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur
Rasyidin. Nah, kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, ada yang bisa bantu Ibu membacakan siapa-siapa saja itu Khulafaur Rasyidin? Ya, kita baca sama-sama. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi? Ya, Umar bin Khattab. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Yang keempat atau terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, ada 4 tokoh Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Tidak berapa lama setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Karena kedekatan umur beliaulah dengan Abu Bakar, mereka bersahabat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal akan kedermawanannya demi membela kaum muslimin yang tertindas di Mekah. Nah, proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah setelah Rasulullah SAW wafat. Terjadi problematika yang berat pada waktu itu karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW beliau tidak meninggalkan pesan apapun, apalagi mengenai siapa pengganti beliau untuk menjadi khalifah pada saat itu. Nah, pada waktu itulah para sahabat melakukan musyawarah mengenai siapa pengganti dari khalifah Nabi Muhammad SAW. Pada saat musyawarah tersebut, di sana Abu Bakar As-Siddiq menunjuk atau memilih 2 calon. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Nah, pada saat itu juga Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah menolak tunjukan dari Abu Bakar As-Siddiq itu. Justru malah kedua para sahabat itu menunjuk balik terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada saat itulah para kaum Muhajirin dan Ansor juga mengikuti atau menyetujui. Pada saat itu yang menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan diangkatlah beliau menjadi khalifah pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab di sini adalah merupakan salah satu kabilah Quraisy yang sangat keras. Beliau terkenal akan minuman keras dan perempuan, dan beliau juga sangat gigih untuk mempertahankan agama nenek moyangnya, yaitu non-Islam, tidak agama Islam. Nah, pada waktu itu juga ketika Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam, Umar bin Khattab ini merupakan salah satu orang yang paling membenci Nabi Muhammad SAW. Tetapi singkat cerita, beliau sudah memeluk agama Islam. Kemudian Umar bin Khattab ini proses pengangkatannya menjadi khalifah yaitu pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan muslim sedang bergerak menaklukkan Syam. Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itu Abu Bakar berpikir untuk menunjuk salah satu seorang penggantinya kelak. Kemudian pilihannya itu jatuh kepada Umar bin Khattab, tetapi Umar bin Khattab itu tidak diangkat langsung oleh Abu Bakar pada saat itu. Sebelum menjatuhkan pilihannya, Abu Bakar As-Siddiq ini terlebih dahulu meminta pendapat atau nasihat daripada para sahabat-sahabatnya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian pada saat itu para sahabat
memuji dan menyanjung Umar bin Khattab pada saat itu. Kemudian pada tahun 364 Masehi 13 Hijriah ditabiatkanlah atau diangkatlah Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaannya tersebut diperoleh dari hasil perdagangan. Kemudian Utsman menerima ajakan memeluk agama Islam tanpa ragu dan menikahi putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan dan budi pekertinya. Karena itulah ketika Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan kembali Utsman dengan putrinya yang bernama Ummu Kalsum. Tetapi sayangnya pernikahan itu tidak berlangsung lama karena Ummu Kalsum telah meninggal dunia sebelum Utsman bin Affan. Karena mulianya Utsman bin Affan di hadapan Rasulullah, sehingga Rasulullah pernah menyebutkan kata-kata bahwa seandainya aku punya putri akan kunikahkan dengan Utsman. Kemudian proses pengangkatan Utsman bin Affan ini menjadi khalifah pada saat itu adalah pada hari Rabu waktu subuh 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Khalifah Umar hendak mengimami sholat di salah satu masjid. Beliau terkena naas, yakni ditikam oleh salah seorang budak dari Persia yang bernama Lulu Afairus. Kemudian setelah penikaman itu Umar masih bertahan hingga beberapa hari dengan keadaan beliau yang sedang sakit. Kemudian Umar membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang untuk menentukan siapa pengganti kedudukan Umar nanti. Kemudian ada 2 calon, yakni Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi karena pertimbangan usia, Utsman terpilih di usia 70 tahun. Nah, karena itulah yang dipilih pada waktu itu, yang diangkat menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini lahir pada hari Jumat 13 Rajab di kota Mekah sekitar 600 Masehi. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib ini tinggal serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Segala perilaku atau kebaikan diajarkan oleh Nabi sepenuhnya kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, sepeninggal Nabi, Ali menjadi tempat para sahabat meminta pendapat. Oleh karena itu, pada saat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah, terlebih dahulu para sahabat meminta pendapat atau nasihat kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah yaitu pada saat kaum pemberontak mengepung rumah Utsman bin Affan. Nah, Ali mengutus kedua putranya, ini Hasan dan Husain, untuk menolong atau untuk mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan. Namun sayangnya Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Januari 656 Masehi. Nah, pada waktu itu para sahabat ingin membaik Ali sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan, tetapi karena keadaan pada saat itu kacau dan membuat Ali bin Abi Thalib ini ragu untuk membuat keputusan. Ali pun terus-menerus didesa oleh para sahabat sehingga pada akhirnya beliau bersedia dibayat atau diangkat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi di Masjid Nabawi. Nah, itu saja pembahasan kita mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apabila ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, silahkan pada anak-anak ibu. Ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada, sebelum kita menutup pembelajaran, dibuka buku halaman 53, ada di situ pengayaan, ada 10 soal ya. Silahkan dikerjakan dan dikumpul minggu depan. Oke? Ada yang kurang paham mengenai tugas yang ibu berikan?
Tidak ada. Baik, kita cukupkan saja pada hari ini mata pelajaran kita karena waktu juga sudah habis. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.